sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota bernama RSU Cakrawala. Terdapat satu unit ambulan tua berwarna putih kusam yang terparkir di belakang gedung utama. Ambulan itu tidak pernah dipakai lagi. Catnya mengelupas, kacanya retak, dan lampu sirinenya pecah sebelah. Namun anehnya, pihak rumah sakit tidak pernah memindahkannya. Bahkan, setiap malam, terkadang terdengar suara sirine samar dari arah belakang rumah sakit. Meski ambulan itu jelas-jelas tidak lagi berfungsi. Beberapa staf rumah sakit mengatakan itu hanya halusinasi karena lelah kerja malam. Tapi tidak sedikit juga yang merasa seperti diawasi setiap kali melewati dekat ambulan tersebut. Seorang satpam bahkan mengaku pernah melihat pintu ambulan itu terbuka sendiri, dan tertutup perlahan seolah ada yang masuk. Namanya Dina, seorang perawat muda yang baru bekerja malam. Ia ditempatkan di UGD, dan seperti biasa, shift malam selalu penuh tekanan. Pada suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, ketika Dina sedang mencatat laporan pasien, lampu lorong redup berkedip, dan suara sirine menggema pelan dari kejauhan. Siapa yang pakai ambulan jam segini? Pikirnya. Ia keluar menuju belakang gedung dan di sanalah, ambulan tua itu, lampu sirinenya menyala pelan. Tidak ada siapapun di dalam. Tapi saat ia hendak mendekat, sirinenya berhenti. Pintu belakangnya perlahan terbuka, seperti mengundangnya masuk. Tiba-tiba ponsel Dina bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Jangan masuk, mereka belum pergi. Setelah malam itu, Dina tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar suara roda tandu diseret di lorong belakang. Saat diperiksa, tidak ada siapapun. Tapi suatu malam, ia mengikuti suara itu dan menemukan jejak darah menetes dari pintu ambulan ke lantai lorong. Ia mengambil senter dan mengikuti jejak tersebut, sampai jejaknya berhenti di ruang jenazah. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan seseorang mengenakan seragam sopir ambulan berdiri diam di sudut ruangan. Tapi wajahnya hancur, seperti baru saja kecelakaan. Seketika lampu mati. Ketika lampu menyala kembali, bayangan itu sudah menghilang. Tapi Dina menemukan kartu identitas usang di lantai. Sopir, Darman, meninggal, tanggal 12 Juli tahun 1998. Dina mencari tahu. Ia menelusuri arsip lama rumah sakit. Ternyata, pada tanggal 12 Juli tahun 1998, terjadi kecelakaan tragis. Sebuah ambulan mengangkut korban kebakaran dari desa terpencil. Di tengah jalan, sopir ambulan kehilangan kendali dan menabrak jurang. 5 orang meninggal, termasuk sopir Darman. Anehnya, tubuh korban tidak ditemukan utuh, hanya serpihan barang dan bekas luka bakar parah. Ambulan yang jatuh itu adalah ambulan yang kini diam membisu di belakang rumah sakit. Dan sejak saat itu, mulai terjadi kejadian-kejadian aneh. Pasien UGD yang meninggal sering kali terlihat dijemput oleh ambulan meski tidak ada ambulan yang datang. Pada malam Jumat Kliwon, Dina bertugas sendirian di lorong belakang. Ia mendengar suara pintu ambulan terbuka dan suara berat seseorang naik ke dalam. Dina, yang penasaran sekaligus ingin mencari bukti, memutuskan masuk ke dalam ambulan tua itu. Begitu ia masuk, lampu dalam kabin menyala sendiri. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Tandu di tengah ambulan mulai bergerak sendiri. Dan dari balik tirai belakang, muncul 5 sosok bayangan, tanpa wajah, hanya suara rintihan, seperti orang terbakar. Mereka mengelilingi Dina, dan salah satu dari mereka berkata lirih, "Tolong antarkan kami pulang." Dina mulai mengalami gangguan. Setiap malam ia bermimpi menjadi sopir ambulan itu, mengantar 5 jenazah menuju tujuan yang tak pernah sampai. Ia menyaksikan kecelakaan itu, berulang kali, seolah ia adalah bagian dari tragedi itu. Akhirnya, seorang ustaz dipanggil ke rumah sakit untuk melakukan ruqyah dan pengusiran energi jahat dari ambulan. Tapi saat ruqyah dilakukan, ambulan itu bergetar hebat, sirinenya menyala, dan suara-suara dari dalam mulai menjerit.
Sang ustaz berkata, mereka tidak bisa diusir, karena mereka tidak tahu jalan pulang. Dina kemudian memutuskan sesuatu yang tak masuk akal. Ia akan membawa ambulan itu sekali lagi, menyusuri rute terakhir yang ditempuh pada tahun 1998. Dengan izin khusus, ambulan tua itu diperbaiki seadanya dan dibawa keluar dari rumah sakit. Malam itu, Dina mengemudi seorang diri. Di belakangnya, kabin terasa dingin, dan dia tahu, kelima penumpang itu ikut bersamanya. Ia menyusuri jalur lama menuju desa tempat para korban dulu tinggal. Di tengah hutan, GPS berhenti bekerja, tapi ambulan terus berjalan, seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. Saat fajar menyingsing, ia tiba di sebuah lahan kosong, dan ambulan tiba-tiba mati total. Lalu, suara dari belakang terdengar, "Terima kasih, kami pulang." Keesokan harinya, pihak rumah sakit mencari Dina, tapi ia dan ambulan itu menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Tapi yang aneh, sejak malam itu, kejadian supranatural di rumah sakit berhenti total. Beberapa bulan kemudian, seorang warga desa terpencil menemukan ambulans tua berkarat di tengah hutan, tertutup ilalang. Di dalamnya, ada sebuah catatan bertuliskan, "Saya hanya ingin mereka pulang." Dina,